Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mau mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan sangat baik buat kita. Kita bersyukur ya Bianca ya. Kita boleh beribadah walaupun cuma di rumah saja. Sudah siap belum? Kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang indah untuk kami boleh beribadah bersamamu di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji nama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau bersukacita bersama dengan orang tua kami di rumah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita sambil kita mempujikan Allahku besar, kuat dan perkasa. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati kami sampai pada saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, haleluya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan Alkitab yang akan kita bacakan sebagai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari Daniel 6 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut
singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga di hadapan tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mau bertanya dulu, siapa yang pernah melihat singa? Siapa yang pernah melihat singa? Ya, singa itu ada di mana? Ayo. Ada di hutan, ada di kebun binatang. Iya, singa itu binatang yang sangat buas. Iya, sangat buas. Makanannya apa? Siapa yang tahu? Ya, makanannya daging segar. Kalau dia lapar, dia akan marah. Ya, marah. Itu singa. Ya. Suaranya tadi kayak gimana suaranya? Ya, singa itu adalah binatang yang sangat buas. Nah, kemudian adik-adik, ada seorang yang bernama Daniel. Daniel itu adalah seorang yang sangat-sangat taat kepada Tuhan. Taat beribadah, taat berdoa, memuji Tuhan. Pekerjaannya setiap hari, pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Nah, adik-adik gimana? Kalau pagi-pagi berdoa atau hanya siang aja? Ya, harus setiap hari seperti Daniel. Kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Daniel ini adalah orang kepercayaan raja. Tapi teman-temannya yang lain itu tidak suka sama Daniel. Mereka marah. Kenapa Daniel aja masih baru bersama-sama kita? Dia sudah dipercaya sama raja. Kita aja sudah lama, kita tetap seperti ini. Kata teman-temannya, mereka iri. Mereka iri kepada Daniel karena Daniel sangat-sangat disayang oleh raja. Raja itu sangat suka sama Daniel karena Danielnya rajin, Danielnya cerdas, Danielnya tepat waktu dan pinter. Seperti adik-adik semua ya. Semuanya adik-adik kan rajin. Ya, kemudian cerdas, pinter, dan suka belajar. Nah, sama dengan Daniel. Makanya rajanya suka. Tapi banyak orang yang gak suka. Orang-orang itu marah mereka sama Daniel. Gimana caranya ya biar kita menjebak Daniel itu biar dia tidak dipercaya lagi sama raja? Kata teman-temannya, bagaimana ya caranya ya? Kata temannya, ya ayo kita lihat. Kerjanya bagus, nggak ada yang bisa disalahkan. Kedisiplinannya, wih dia disiplin, bagus. Terus apa ya? Mikir kerja keras. Oh ya, aku tahu. Apa kata temannya? Tahu nggak? Daniel itu katanya menyembah seorang yang namanya Allah. Nggak tahu Allah apa namanya. Oh iya benar. Dia itu kan selalu berdoa di depan rumahnya. Iya. Nah, bagaimana kita datang kepada raja supaya raja membuat undang-undang siapa yang menyembah bukan raja harus dihukum. Yuk kita datang kepada raja yuk, kata mereka. Kemudian mereka datang. Raja adalah orang nomor 1 di bumi ini. Harus semua rakyat harus menyembah raja. Ya kan raja ya? Ya. Nah bagaimana kalau raja membuat undang-undang semua orang harus menyembah raja dan menyembah dewa? Kalau di luar itu harus dihukum. Rajanya mikir, boleh juga tuh. Ya, oke. Dibuat undang-undang adik-adik. Undang-undang siapa yang menyembah selain raja atau dewa dihukum. Buat undang-undangnya. Nah, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan undang-undang itu atau peraturan itu, mereka sekarang mulai melihat-lihat si Daniel. Mereka melihat Daniel. Ayo kita lihat. Suatu waktu mereka datang ke rumah Daniel. Tertangkap. Ternyata Daniel sedang berdoa. Diseret Danielnya, dibawa ke istana, dibawa lagi kepada raja. Raja,
kami mendapatkan dia menyembah dewa, menyembah Allah, bukan menyembah dewa kita. Wah, rajanya sedih. Karena apa? Karena rajanya sudah tahu mereka itu hanya iri kepada Daniel. Tetapi karena undang-undang sudah ada, raja tidak bisa menolak. Iya, akhirnya Daniel diikat tangannya, diikat. Kemudian dia dibawa ke sebuah gua yang sangat besar. Di dalamnya ada banyak singa yang sedang lapar. Sudah 1 minggu tidak dikasih makan singanya. Mereka lapar. Ribut singanya mau cari mangsa, tapi tidak ada makanan. Mereka ribut semua. Ketika pintunya dibuka, singanya semua melompat. Oh, rajanya sedih. Wah, aku sudah kehilangan Daniel. Akhirnya dia pulang. Tapi pagi-pagi dia datang kembali ke gua, ke depan gua itu dilihat. Wah, bagaimana ya Daniel? Dia bisa selamat gak ya? Dia tak panggil, Daniel. Ya Raja. Wow, dia senang sekali. Daniel, kamu masih selamat? Masih Tuanku Raja. Saya selamat karena saya ditolong oleh Allah saya. Allah yang saya sembah, dia menolong saya. Dia mengirim malaikat supaya menutup mulutnya singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan saya. Kemudian rajanya senang sekali dan dia mengatakan, wah, memang Allah kamu itu adalah luar biasa. Ya, adik-adik, ternyata Daniel itu selamat karena dia ditolong oleh Allah yang hebat. Nah, kalau kalian, adik-adik, kalau kalian mendapatkan masalah, jangan takut. Datang saja kepada Bapa. Dia adalah penolong yang hebat, penolong yang luar biasa sama seperti Daniel. Dia menolong Daniel, dia juga menolong kalian semua. Jadi jangan takut, jangan bilang, aduh, bagaimana ini? Tidak, datang saja kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kalian. Ya adik-adik, percaya saja, pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan tadi sudah dengarkan tentang Daniel yang akhirnya Tuhan selamatkan karena dia adalah orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Yuk kita mau belajar bersama-sama lagu Daniel. Beranilah seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di dalam gua, tetap percaya Tuhan. Sekali lagi ya, beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di dalam goa, tetap percaya Tuhan. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita mau tutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami terus berserah kepada Tuhan untuk pandemi COVID yang ada di bumi ini. Kiranya Bapa Tuhan, tolong kami supaya Engkau usir, Engkau boleh menghilangkan COVID ini di muka bumi ini, sehingga kami boleh bersekolah minggu dan kami boleh belajar dan bertemu dengan kawan-kawan di sekolah. Berkati orang tua kami, papa mama yang bekerja, kami yang di rumah yang belajar. Tuhan Yesus memberkati. Berkati bangsa Indonesia ini, para dokter yang terus bekerja keras untuk mengalahkan, menolong orang-orang yang sakit pandemi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tetap jaga kesehatan. Kalau pergi-pergi jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Bye-bye, sampai minggu depan.